Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiki Sriwati dengan NIM 1904 120180. Nah, di sini saya akan membeduhi salah satu mata kuliah saya, yaitu akuntansi syariah. Nah, di sini saya melakukan suatu tugas, yaitu tugasnya merangkum materi tentang akuntansi akad mudharabah, musyarakah, dan akad ijarah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu akad mudharabah. Nah, pengertian akad mudharabah adalah mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama itu yaitu pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua adalah pengelola dana. Nah, bertindak selaku pengelola dana dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pengelola dana. Nah, dalam perlakuan akuntansi, lembaga keuangan yang bersifat syariah tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Nah, penerapan metode pengukuran akuntansi khususnya pada pembiayaan mudharabah harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan syariah yang telah diatur. Nah, lalu pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis akuntansi mudharabah. Nah, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mudharabah musyarakah, yang kedua mudharabah muqayyadah, lalu yang ketiga mudharabah mutlaqah. Nah, lalu pembahasan yang ketiga, dasar syariah akuntansi mudharabah. Nah, menurut ijma ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah yang bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Nah, jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip ajaran syariah. Oleh karena itu, akad ini diperbolehkan secara syariah. Lalu perlakuan akuntansi mudharabah diambil dari PSAK 105. Yang pertama akuntansi untuk pemilik dana, lalu yang kedua akuntansi untuk pengelola dana. Nah, lalu penjelasan yang kedua yaitu tentang akad musyarakah. Nah, pengertian akuntansi musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Nah, dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Nah, lalu di sini terdapat jenis-jenis akuntansi musyarakah yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama syirkah al-inam, lalu yang kedua syirkah al-mufawadah, lalu yang ketiga syirkah al-amal, lalu yang terakhir syirkah wujud. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu dasar syariah akuntansi musyarakah. Nah, dasar hukum musyarakah yaitu yang pertama diambil dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersifat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Lalu dan diambil berdasarkan hadis dari Ibnu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak dari ketiga dari kedua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2336 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim. Lalu yang terakhir
perlakuan akuntansi musyarakah. Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 106 meliputi yang pertama karakteristik pembiayaan musyarakah, lalu yang kedua pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu tentang akad ijarah. Nah, di sini saya akan menyebutkan pengertian dari akuntansi akad ijarah, yaitu ijarah itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang memberikan barang yang tidak dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan pergantian atau ukuran yang telah ditentukan oleh syarat tanpa akhiri dengan kepemilikan. Lalu yang kedua, jenis-jenis akuntansi ijarah. Nah, jenis-jenis akuntansi ijarah terbagi menjadi dua, yaitu bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Lalu dasar syariat akuntansi ijarah diambil dari Al-Quran, surah Al-Zukhruf surah 43 ayat 32. Lalu dari hadis, yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi pernah bersabda, berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, lalu ada kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, yang terakhir ijma mengenai syari, aktanya ijarah, semua ulama sepakat. Tidak ada seorang pun ulama yang membantah kesepakatan ijma ini. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi ijarah. Nah, perlakuan akuntansi ijarah yaitu berdasarkan PSAK nomor 107, yaitu yang pertama akuntansi untuk memberi sewa atau mujir. Lalu yang kedua, akuntansi untuk penyewa atau mutajir. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyebutkan kata-kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.